Halo teman-teman semua, jadi kali ini saya Anita Vanelora akan memberikan salah satu usaha yang aku baca memiliki peluang. Oke, sebelum kita membahas tentang peluang, tantangan, dan strategi pengembangan dari desalinasi, pasti beberapa dari kalian belum ada yang tahu apa itu desalinasi. Jadi, desalinasi itu adalah suatu proses untuk membuat air laut menjadi air tawar. Proses ini dimanfaatkan untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Hasil sampingan dari proses ini ialah garam. Ketika air laut dididihkan, garam akan terlarut dan air akan menguap. Air yang menguap akan menghasilkan uap yang dapat berubah fase ketika temperatur menurun. Nah, dari sini apa ya kira-kira peluangnya? Oke, teman-teman, di sini ada peluang. Yang pertama, penyediaan air bersih. Nah, desalinasi menawarkan solusi untuk menyediakan air minum yang aman dan layak dikonsumsi, terutama di daerah yang mengalami kekurangan sumber daya air tawar dengan teknologi seperti reciprocal osmosis (RO). Air laut dapat diubah menjadi air bersih untuk kebutuhan domestik dan industri. Nah, yang kedua yaitu pertanian berkelanjutan. Gimana sih peluangnya? Nah, dari air hasil desalinasi ini bisa digunakan untuk irigasi pertanian, meningkatkan produktivitas di daerah kering atau di daerah yang sering mengalami kekeringan. Dan yang ketiga, pengembangan teknologi. Nah, dari kemajuan teknologi ini, desalinasi menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Dengan inovasi ini, kita bisa memberikan filtrasi yang menjanjikan dan meningkatkan dalam efisiensi dan pengurangan biaya operasional. Nah, yang keempat, dukungan pemerintah dan investasi. Nah, dari ide ini, desalinasi meningkatkan kesadaran akan pentingnya akses air bersih, telah mendorong dukungan dari pemerintah dan investasi dalam infrastruktur desalinasi ini dan membuka peluang bagi perusahaan baru untuk berpartisipasi dalam peluang kerja ini, peluang usaha. Nah, lanjut ke tantangan. Nah, tantangan yang pertama yaitu biaya tinggi. Nah, investasi awal untuk membangun fasilitas desalinasi ini cukup tinggi. Kenapa? Karena proses pengembangan ini dengan sistem efisiensi yang diperlukan untuk ekstraksi dan permurnian air laut. Dan yang kedua ada konsumsi energi. Proses desalinasi membutuhkan energi yang signifikan. Kenapa? Karena penting untuk mengembangkan sistem yang efisiensi secara energi agar tetap ekonomis dan juga berkelanjutan. Dan pengelolaan limbah. Nah, proses desalinasi ini menghasilkan limbah garam dan harus dikelola dengan baik untuk mencegah pencemaran lingkungan. Dan juga dari sini pembuangan limbah ini dapat menjadi masalah jika tidak ditangani dengan benar. Jadi dalam pengelolaan limbah ini kita harus lebih mengerti lagi. Dan yang keempat itu ada kesadaran masyarakat. Masih banyak kurang pemahaman masyarakat tentang desalinasi ini. Aku juga baru tahu dari ibu dosen sendiri dan aku langsung mencari tahu tentang desalinasi ini. Lanjut.
Nah, untuk strategi, yang pertama investasi dalam R dan D. Nah, R dan D ini research dan development. Nah, ini tuh mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi teknologi, eh, teknologi desalinasi untuk menemukan metode baru yang lebih terjangkau dan juga lebih ramah lingkungan. Dan yang kedua, kemitraan strategis. Kita tuh bisa bekerja sama dalam antara pemerintah, sektor swasta, dan juga lembaga penelitian untuk memfasilitasi pengembangan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan dalam proses desalinasi ini. Dan yang ketiga, edukasi dan kesadaran publik. Dengan kita melakukan kampanye edukasi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat desalinasi ini sebagai solusi untuk krisisnya air bersih serta potensi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di pulau-pulau itu bisa dipakai, teman-teman. Karena kan masih banyak waktu itu juga dikunjungi Pulau Tunda masih air payau. Jadi dengan adanya desalinasi ini bisa membuat air bersih. Dan yang keempat ada integrasi dengan energi terbarukan. Nah, dari sini kita mengembangkan sistem desalinasi yang berintegritas dengan sumber energi terbarukan seperti solar atau angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan juga menurunkan biaya operasional. Jadi karena dengan adanya desalinasi ini kita bisa mengurangi biaya operasional yang seharusnya kita mendapat biaya operasional tinggi. Dengan adanya ini, energi terbarukan ini, kita bisa lebih aware lagi pada bumi kita. Dan yang kelima yaitu ada regulasi dan kebijakan dalam mendukung. Nah, kita harus mengusulkan kebijakan yang mendukung investasi dalam teknologi desalinasi ini serta memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur air bersih. Itulah strategi, peluang, dan juga tantangan dari desalinasi ini. Semoga usaha ini bisa diterapkan lebih besar dan juga menjadi salah satu kegiatan kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih.